Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami Jejak Cinta 313. Oke, gimana kabarnya buat teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Oke, yang pertama ada lawyer pro pemerintah. Siapa namanya, Pak? Denking, rock and roll. Denking, rock and roll. Oke, siap. Dan Bapak namanya siapa? Suta Widya, pengacara rakyat. Oke, Suta Widya, pengacara rakyat. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang hukum, politik, sosial, dan budaya. Nah, ini tanggapan masing-masing. Jadi debat di sini debatnya debat sehat, tidak ada baku hantam dan lain-lainnya. Oke? Paling udah kelarnya gue berantem gitu. Enggak boleh, jangan. Disuruh. Ya, Karena di sini kedatangan orang-orang yang paham, yang ini pro pemerintah dan yang ini pro dengan rakyat. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau menanyakan sedikit dulu. Untuk Bapak apa abang nih saya manggilnya? Abang aja kali ya? Ya, Abang Denking. Nah, kenapa Abang Denking pro dengan banget pemerintah? Jadi gini bro, dalam sebetulnya ya dari awal kan kita berbicara orang hukum. Kalau berbicara hukum orang hukum itu sebetulnya tidak bisa hukum dicampur adukan dengan sebuah politik. Ya, karena berbicara hukum dan politik sudah jelas beda konteks. Tapi hukum kita itu condongnya kan dasar hukum kita itu kan kebanyakan orang hukum belajar hukum tapi tidak belajar filsafat hukum. Filsafat hukum kita itu Eropa kontinental. Bahwa dalam hukum Eropa kontinental itu hukum itu banyak dicampur adukan dengan pemerintahan dalam artian kekuasaan. Ya. Dalam hal tersebut gue menjelaskan ya dalam ini ya kenapa gue pro pemerintahan dulu. Dalam arti tidak semua kebijakan pemerintah ya gue pro. Adalah sedikit-sedikit yang berbeda. Kadang orang mengkritik pemerintah itu ada batasan sebetulnya. Tapi di sekarang udah banyak kebablasan. Mohon maaf, sampai ayam mati pun gara-gara presiden. Konteks dan otaknya di mana? Ya, orang intelektual berbicara gitu. Ya. Ya mohon maaf. Ya. Setiap ada apa-apa gara-gara pemerintahan. Kalau kita berbicara pepatah, kalau kita mau merubah bangsa kita, rubah dulu diri kita sendiri. Ya. Jangan dulu komentator kepada pemerintah. Nah, pemimpinnya. Ya, karena sistem presidensial kita itu menyatakan dan hukum positif bahwa hukum itu komando tertinggi untuk Republik Indonesia. Nah, Ya, setuju. boleh. Demokratis itu dalam artian konteks demokratis bukan dalam artian menyinggung, bukan artian persekusi dan lain-lain. Demokratis itu ada batasan. Demokratis itu membangun, ngasih solusi. Kebanyakan yang oposisi dan tidak pro pemerintah, kebanyakan itu mengejudge tanpa ngasih solusi. Ya, cuma kritik doang. Dia ngeritik doang, tapi tidak ngasih solusi. Solusi dong. Karena yang dibutuhkan pemerintah pun kita itu bukan rezim otoriter. Kita bukan zaman orde baru. Kita demokrasi. Tapi kebablasan dalam demokrasi itu yang mereka tidak sadari. Boleh kita ngeritik pemerintah, boleh kok. Apakah pemerintah menyatakan di dalam hukum positif di undang-undang bahwa rakyat tidak boleh mengkritik? Tidak. Malah kedaulatan Di atas segala-galanya. enggak, kedaulatan itu di tangan rakyat. Di tangan rakyat. Oke. Cuma yang disebut demokrasi itu menyampaikan sesuatu dengan dalam artian ada aturannya. Demo ada aturannya. Bukan sekarang ini seorang mohon maaf ya gue kritik mahasiswa, tapi tidak semua mahasiswa arogansi. Mahasiswa dididik orang intelektual menyampaikan pendapat, rusak pagar itu ini kan kagak sadar. Itu dibangun oleh uang rakyat. Malah dia menghancurkan. Ya, konteksnya kan ke sana ya. Masalah kita berbicara elegansi untuk menyampaikan pendapat. Boleh menyampaikan pendapat, boleh berkritik, tapi jangan itu ujaran kebencian. Orang hukum itu harus tahu makna antara kita ngasih solusi, mana persekusi, mana dalam artian menyerang karakter seseorang. Berbeda. Karena kadang-kadang gini nih, kebablasannya di sana.
demokrasi itu boleh, menyampaikan pendapat boleh, tapi aturannya yang elegan lah. Orang-orang intelektual banyak menjudge, oh ini Malah nyerang pribadinya nih. yang menyerang pribadi. Pemerintah insya Allah terbuka, dan mungkin ada di sana juga kan ada perwakilan DPR. Nah, yang ini gue kritik nih DPR. Ya. Kan lo cukup, cukup dulu. Oke, siap, Oke, sampai siap. situ dulu. Oke. Nah, ini kan dari pandangan sudut pandang dari lawyer dari pro pemerintah. Nah, sekarang kita mau tanya dari Pak Suta Widya nih, dari yang pro rakyat nih. Gimana tuh tadi tanggapannya dari Bang Denki? Sebetulnya kalau kritik itu udah dikasih kritik sudah bagus. Ya. Kalau minta saran atau solusinya, memangnya yang mengkritik itu ini staf ahli. Itu Ya. digaji enggak? Dikritik cukup. Kalau dikritik cari solusinya cari sendiri dong. Kan dia punya staf ahli. Iya. Itu ada BPA, ya kan? Sekarang ada apa namanya? Staf ahlinya. ya kan? Staf ahli kepresidenan. Iya. Ya. Jadi saya rasa cukup sampai kritik. Kalau dia mau cari solusinya, cari sendiri lah. Iya. Kalau kami juga yang kritik juga mau solusi, Ya, atau gunanya pemerintah? Tuh, Ya. mendingan gue kami yang berkuasa. Kan? Iya, mendingan oposisi yang berkuasa. Dia yang mengkritik. Ya, Ya itu loh, itu intinya. intinya. Jadi artinya dikasih kritik udah sedekah tuh. Iya. Kalau nggak dikritik, wah, kalau nggak dikritik, dia Leweng. jalan terus dia Ya. dengan kesalahannya. Nyeleweng. Kalau dikritik, mesti dia berpikir, wah itu pasti ada salah. Ya. Rasa itulah. Tadi jangan tadi cerita tentang apa ayam mati pun presiden. Maksudnya ada tuh berlebihan itu, Bung Denking itu kan. Iya, Yang jelas kalau ayam mati yang salah adalah tingkat kelurahan kali ya. Iya. Betul. Tapi Nah, kalau sapi mati banyak, nah itu Menteri Kesehatan. Menteri Pertanian yang harus diperiksa. Nah, apa di Kementerian terkaitnya. Terkait. oke. Nah, ini buat teman-teman nih semuanya nih, mana nih yang pro rakyat nih? Waduh. Yang pro pemerintah mana nih? Oh, itu pro rakyat. Yang pro pemerintah mana nih? Gini konteksnya pemerintah. Tato. Gini bro, konteksnya Ya, gimana, kan gimana? gini, bukan pro rakyat dan pro pemerintah. Ini Ya. antara pemerintah dan oposisi. Beda loh, rakyat Ya. dan oposisi beda. Tidak semua rakyat Ya. oposisi, betul nggak? Tapi begini bang, Tidak semua rakyat ini oposisi. mewakili rakyat Enggak, ini kan berbicara oposisi. ya, Oposisi itu berbicara parlementer. ya, Kalau beliau tahu politik, kalau beliau tahu ilmu politik, tahu. Ya dalam artian gini, betul kata beliau ya, Bang Suta. Apa dalam artian masalah itu ini, tapi udah terpakat dari kejadian. Apa-apa dikit-dikit langsung Presiden. ke RI 1. ya, Langsung ke RI 1. Ya mohon maaf ya, dalam artian negara kita itu dibangun itu dengan fundamental berkelanjutan loh. Berkelanjutan. Kita berbicara fakta. Ya. Kinerja pemerintahan sekarang pembangunan itu Indonesia itu banyak, naik. ya, Ya, rata. rata semua sampai Freeport. Berbicara Freeport itu oleh masa siapa itu diambil? Ya. Kalau kita berkuara dalam artian bukan tugas oposisi dalam artian menyelesaikan atau pemerintah cari solusi, maksud saya konotasinya kalau ngasih kritik itu yang elegan. Oke. Kan oposisi nih, parlementer nih, bukan rakyat. Salah kalau ente berbicara pro rakyat, ya semua orang pro rakyat, pemerintah pun pro rakyat. Tapi Betul nggak? begini bang, bentar, saya sedikit meluruskan Iya. Pak Suta ini. Iya. Pak Suta, pro rakyat itu, rakyat kan udah banyak mengeluh nih ya kan tentang Iya. pemerintah. Nah seperti itu. Jadi kenapa apa presiden? Pasti kan pokok tertingginya dong yang ditegur. Nah, Begitu. sekarang gini, survei menyatakan kepuasan rakyat, kepuasan pemerintah, Ya. ya penguasa tinggi enggak gitu kan. Oh jadi berdasarkan survei. Ya sekarang gini aja, oposisi bilang jalan, nggak perlu jalan ya. Ya. Mohon maaf ya, kayak si Fadiljon. Ya. Dia bilang Fadiljon kan, Ya, ya, Fadiljon. jalan itu ini. Ya, logika. Harga tinggi itu kalau transportasi bagus dari pasar ini. Dari pertama, dari petani. Petani itu ke pengepul. Ya. Pengepul itu langsung isinya ke penjual. Kalau jalannya rusak berarti harga pun tinggi karena transportasi pun ikut terhambat distribusinya. Ya. Kalau berbicara ekonomi, kita berbicara ekonomi kan gitu. Jadi jangan dikatakan
tugas rakyat itu cuma ngeritik dalam artian kan rakyat itu ada perwakilan. Ibaratnya gini Bang Suta, pasti Bang Suta punya pilihan partai. Oke. Ya. Ya. Kenapa partainya ngejedok DPR-nya? Benar nggak? Ya. Pemerintah Oke, itu nih, kenapa? Gue bukain. Sistem politik kita itu parlementer dan presidensial. Ya. Dalam artian apapun kebijakan pemerintah itu di-ACC oleh DPR. Ya. Mohon maaf, Jokowi ngasih kebijakan tidak semena-mena Jokowi langsung oke. DPR dulu yang mengokein, baru pemerintah melaksanakan. Kan itu sistemnya Bang. Hidup Jokowi. Hidup Prabowo. Bukan dalam artian Jokowi atau Jokowi itu 2004 bodo amat, semua pengkhianat. Tapi ada salah satu yang gue simpan dalam hati ya, Oke. tidak semua. Nah. Jadi gini, Hidup Prabowo. Tanggapan dulu dari Mas Tanggapan, Suta. Gimana tuh tadi? Merdeka. Kalau bicara soal jalan tol atau Ya, infrastruktur itu sebetulnya juga salah kaprah ya. Pembangunan jalan tol memisahkan antara desa yang satu dengan berikutnya, Iya. desa sebelahnya. Betul. Mereka terpisah. Biasanya mereka bisa parkir, bisa banyak yang belanja dan sebagainya, hilang. Iya. Maka pencahayaan hilang. Betul. Jalan tol itu hanya dimanfaatkan oleh orang yang mempunyai investasi di tol. Di tol. Padahal sebetulnya infrastruktur yang bagus adalah bagaimana kereta api bisa mengangkut Barang logistik segala macam. barang, Ya. lalu kapal laut dan Ya. sebagainya. Kan Itu yang ada terpenting ya. jalan tol, kan? Itu yang mesti ditingkatkan, dimajukan. Jadi saya lihat jalan tol itu konotasinya sebetulnya hanyalah untuk sebagian orang yang mempunyai bisnis jalan tol. Betul. Seperti ya nggak usah sebutkan lah. Ya. Pokoknya itulah. Ya. Itulah. Gitu. Dia punya kamuflase seolah dia pro dengan umat, ya kan, dia kasih sumbangan, padahal dia bisnis jalan tol. Ya. Itu sebetulnya sangat kamuflatif. Gara-gara jalan tol bisa jadi tapi pakai semen tuh, akhirnya Ya. semen jadi mahal, langka, ya kan. Ini yang kita mesti pikirkan. Kalau perlu sebetulnya jalan-jalan tol itu ada yang digratiskan, seperti jalan tol yang pertama kali itu yang dari Jakarta ke Bogor. Ya. Udah Jago. udah itu maksudnya jalan tol itu seperti di negara-negara maju, bukan jalan tol lagi, udah jalan biasa itu. Iya, udah jadi jalan Ya, biasa. jalan biasa, nggak perlu berbayar lagi. Seharusnya. Gratiskan itu, Ya. ya kan? Itu yang menjadi kita utama. Terus jalan tol juga di kota Jakarta. Kalau macet, mestinya tarifnya jangan sama, mesti turun. Itu ada perhitungannya tuh. Ya kan, kalau dia macet di jalan tol, ya sama yang di sebelah yang tidak tol. Iya. Maksudnya tarifnya juga bisa kayak Ini lah, lebih menjangkau ya. turun kan? Mestinya gitu. Ini yang diaturnya yang tidak ada diatur dalam manajemen yang sebaiknya. Bukannya kita oposisi itu menentang tanpa Kebijakan. dukungan. Banyak juga oposisi kok yang Mendukung. yang lebih punya kebijakan yang Bagus. mumpuni sebetulnya, tapi tidak didengar, bukan tidak ya kan? Iya. jadi gini. Kalau berarti maksudnya ini emang kita mau makan jalan tol. Nah, itu. maksudnya di sana. Iya, Jadi maksudnya gini, intinya begitu. maksudnya. Jadi anggaran itu besar. Kita harus paham dulu tentang masalah tata negara. Oke. Jalan tol, proyek. Pemerintah tidak akan melakukan suatu tindakan proyek atau apapun pembangunan tanpa sepersetujuan diketok palu semua anggota dewan. Oke, ya benar, setuju. Oposisi mengakui yang kocaknya oposisi mengiyakan di DPR, tapi di media keluar-keluar dia tidak setuju. Ya, Betul kan? betul. Itu kan pemerintah ngeluarin budget ya anggaran negara kalau tidak disetujui oleh DPR tidak keluar loh. Pak Jokowi bikin jalan itu ini tidak keluar loh. Sekarang oposisi kalau berbicara kita hal lumrah, hal kecil ya masalah jalan tol. Saya tanya Bang Suta pernah menikmati nggak tol yang dihasilkan oleh Jokowi? Saya nanya, ini masalah fungsi dan kita berbicara masalah fungsi dan Efisiensi. tata negara. Oke. Kita kan Lebih berbicara efisien yang mana sistem, nih? Ya, sistem. Pemerintah pun pasti menguasai namanya dalam artian sistem pengelolaan manajemennya dan Manajemen sistemnya bagus. ya risiko, manajemen risiko dia kelola risiko karena gini suatu kebijakan dia mengambil kebijakan A dia pasti pemerintah pun pasti dalam artian menguasai ini. Kalau kebijakan A itu ada risiko berarti sistem risiko mereka udah kuasai kok
resiko rakyatnya pro-nya gimana, itu ini gimana. Yang saya sesalkan cuma satu, demokrasi boleh berdemokrasi, tapi ada batasan. Ya. Banyak kok, kita terbuka lah demokrasi, mau presiden apapun, siapapun. Karena gue mungkin macam pro pemerintah, mau ntar insya Allah Pak Prabowo jadi, Pak Anies atau Pak Ganjar, itu pasti tetap kepada pemerintah, Satya Prabu dalam darahnya. Jadi saya ikutin, namanya bukan ikutin tuh manut pun ada, kritik ya ada, kritik ada, tapi jangan cuma berkoar tapi tidak ngasih solusi. Nah, Itu tapi kan begini, di dalam DPR itu kan paling banyak kan kursi kan inian Anda. Gimana? Kursinya paling banyak pasti kan melalui voting ketuanya dari inian Anda, pemerintah. Ya. Ya kan seperti itu. Bisa aja dong ada permainan di dalam. Ya itu betul. Ya, itu mayoritas oke. kan penguasa ya, apa anggota dewannya Ya. mayoritasnya. Oke. Tapi itu pun dalam artian itu masih bisa dibatalkan, dalam artian kalau mereka kekeh. Tapi kan di Senayan itu banyak lobby politik. Politik itu istilahnya mencair. Banyak kok yang dulunya melawan pemerintah sekarang jadi gabung ke pemerintah. Yang saya maksudkan sekarang ini kan berbicara hukum tata negara dan hukum tata negara dan sistem negara, bukan masalah sekarang jalan tol. Kalau kita berbicara jalan tol terlalu kecil. Oke, ya. Negara kita itu istilah negara besar, ya. Yang diperlukan pemerataan. Nih, mohon maaf, di sini ada saksi hidup, mungkin Pak Dirno, mohon izin ya Bapak mengalami zaman Soekarno, Soeharto dan lain-lain, Habibie, Gus Dur, itu pemindahan ibu kota itu udah dari dulu ya Pak? Dari dulu ada. Dieksekusi oleh siapa sekarang? Zaman Bung Karno udah ada. Pemerintah Udah ada. sekarang. Iya. Pemerintah sekarang. Benar nggak? Udah ada. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Makanya saya berpendapat di sini ya, mohon maaf Bung Suda. Jadi kalau kita berbicara masalah infrastruktur itu kan udah ada persetujuan dan anggaran itu disetujui. Oke. Ya, tapi kan periode selanjutnya mana APBD negara sekarang? Sistem pertahanan Indonesia itu terkuat di ASEAN. Oke. Kalau kita harus bangga dengan Indonesia dong, kita harus optimis. Kalau kita berjiwa pesimis, terus saja berkritik. Tapi salah satunya praktek kita untuk berbuat buat bangsa mana? Ya. Oke. Dalam artian Jadi kita jangan lupa IKN tadi sebut-sebut IKN. Oke, IKN ya. janjinya katanya tidak mengganggu APBN. Ya, Sekarang dari investor lain. tidak komunis RRC itu Ya. dia mensyaratkan mesti ada garansi dari APBN. Oke, Artinya ya. apa? Mengganggu APBN. Pasti. Artinya apa? IKN ini enggak laku. IKN sebenarnya adalah program di mana ketidakmampuan keberhasilan masyarakat untuk dimakmurkan, keadilan ditegakkan, Dialihkan ke situ. dialihkan ke situ. Oke. Jadi seolah IKN itu adalah impian masa Semua silam. akan ya. IKN itu tidak penting. Jakarta kalau mau kurang tanahnya tinggal digeser aja Jabodetabek gitu kan, diperluas. Ya kenapa mesti di Kalimantan ya? Sorry, bukan menambah masalah kritik tentang terlalu jauhnya di sana. Ya. Ya kan, tapi tidak masuk akal. Jakarta masih bisa diperluas, ya kan? Masih banyak dulu Jonggol kan Ya. yang mau dibikin ibu kota, ya kan? Atau diperluas ibu kota. Kenapa mesti di Kalimantan? Ya. Ada Bukan apa ya aneh. itu ya? Ada skenario untuk memindahkan bangsa asing yang menginvestasikan dananya dengan syarat seluruh infrastruktur dari mereka, baik besinya, kayunya, bahkan atau murmurnya, bahkan tenaga kerjanya pun dikirim dari sana. Ya. Ya, saya melihat itu, dan itu pun ada kecurigaan kami itu apakah migrasi itu menumpang dari rencana pembentukan IKN. Ini kan juga sebuah tanda tanya. Tapi kalau bentar. Tapi bisa juga kan menjauhkan aksi-aksi demo nih, bisa jadi ya, benar ya? Itu perkara kecil yang saya bilang Perkara kecil. pasti akan sulit. Memangnya membangun ibu kota itu gampang. Ya. Ya kan, Jakarta tuh jangan dibangun 10 tahun, 20 tahun. Iya. Ya kan, Panjang. hampir 100 tahun ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara. Ya, Itu betul, kenapa 100 tahun. tiba-tiba ada ambisi di mana keuangan belum cukup memadai. Tapi Ya udah bangun pendapatan suatu per kapita kita belum menjadi negara di atas rata-rata.
Oke. Ya kan, apa namanya, bukan negara berkembang ya, negara mulai negara, bukan negara miskin ya, memang Negara berkembang. Ya. Loh, nggak apa-apa, ini saya rasa ini ada skenario ambisi yang keliru saya anggap. Ya kan, IKN itu nggak perlu, yang perlu bahkan di situ bukan IKN, tapi pangkalan militer terbesar bekerja sama dengan Rusia, Vladimir Putin, itu yang penting, karena itu jadi dikhawatirkan ada serangan Dari dari luar. luar, Asing. baik dari Australia, baik dari Cina, maupun negara lain. Oke. Itu yang kita mesti lihat. Jadi IKN itu sebetulnya mesti dievaluasi oleh nanti rejim yang akan datang. Oke. Ya, mestinya itu jadi pangkalan militer terbesar. Nah ini menyinggung soal APBN tuh bang, bagaimana tuh? Ini, Itu kan buang-buang biaya, utang kita udah banyak nih, udah hampir 7.000 triliun. Masalah Gimana? pinjaman, jangan kan negara ya. Ya, Makanya oke. Bang Sulta pinjam ke bank harus ada garansi, nggak harus ada jaminan. Kita jangan berbicara negara yang triliun US. Ya. Kita berbicara pribadi dulu, hal kecil. Jangan kan negara. Bang Sulta mau pinjam duit ke bank, ada jaminan nggak? Itu namanya jaminan carry. Oke. Dalam artian ini, kenapa di IKN? IKN itu udah ada penelitian. Kalimantan itu potensinya paling kecil dampaknya bencana loh. Kalimantan jarang gempa. Kapan? Jadi gini, sistem Jokowi, mohon maaf, Bang Sulta dan Ya, kawan, gimana? udah serius nih. Gempa nggak ada, tapi banjir bakalan. Jadi gini nih. Longsor, amblas, Bencana masih ada di mana-mana bencana. Kalau masalah bencana itu kan urusan semesta ya, urusan Allah. Oke. Tapi kita berbicara teknis, berbicara teknis lah. Ya, kenapa di Kalimantan? Kenapa di Kalimantan? Ya, negara maju Amerika, pusat bisnis dan ibu kota berbeda, Terpisah. karena Oke. Jokowi itu visioner. Bukan saya dalam artian pro Jokowi. Gue itu golput dari kecil tidak pernah memilih. Golput gue. Hidup golput. 2024 gue bodo amat. Oke. Kalau dari kita memang golput nggak bisa milih dia kan. Gue dari kecil sampai sekarang. Di negara maju antara ibu kota dengan pusat bisnis itu Terpisah. terpisah, nggak bisa Oke. disatukan. Kayak di Amerika, Ya. Washington DC sama Ya. sama Jepang New York dan berbeda. segala macam. Ya. Nah, itu karena Pak Jokowi itu punya visioner di negara Indonesia maju, ya berani. Kalau masalah APBN dijaminkan suatu kewajaran. Cina invest dalam artian Indonesia, kalau kita berbicara Rusia dan lain-lain, Indonesia udah jelas arah politik Indonesia dari tanding ponder. Kalau berbicara Bang Sultan tadi itu impian masa lalu, berarti tidak menghargai bapak pendiri bangsa. Oke. Karena Pak Soekarno mendirikan bangsa ini dengan punya plan ke depannya. Kalau berbicara bisnis, ada namanya action plan atau business plan. Negara pun Ya. ada. Nah, jadi ngebangun negara itu kan tiap tahun itu emang udah ada perencanaan. Maksudnya pusat bisnis dan ibu kota dipisahkan itu biar negara kita itu tertib dan mungkin kiblatnya bukan negara berkembang lagi, entar negara maju. Ya. Kalau masalah pangkalan udara kita itu Kalau di militer. tiap-tiap, Ya. ya pangkalan militer di tiap titik udah ada loh. Oke. Dengan sekarang saya tidak ragu, sumpah demi Allah saya percaya ke Kementerian Pertahanan. Pak Prabowo. Oke. Beliau emang cerdas dalam artian sekarang alutsista kita udah keren-keren, Hercules yang terbaru. Ya. Cuma di Asia Tenggara cuma kita yang punya. Oke. Dan TNI pun naik peringkatnya. Negara kita itu disegani. Kalau kitanya pesimis untuk maju, kapan negara kita maju? Nah. Dari rakyat dulu harus optimis. Kalau rakyat udah pesimis, apa-apa belum terjadi ini anggaran pemerintah, buktikan. Kalau orang hukum itu berbicara harus dengan fakta. IKN, bongkar coba ada korupsinya di mana? Tapi kan pasti ada lah. Oknum tertentunya pasti ada tuh. Dugaan. Ya. Jangan bilang ada. Kalau Oke. bilang ada, Dugaan. berarti itu udah menggali bahasa hukum. Oke. Dugaan, indikasi. Dugaan, indikasinya. Nah, gitu. Tapi kan pasti ini kan bicaranya anggaran yang sangat besar. Iya. Nah, kenapa ini saya ke Pak Sultan ya? Kenapa APBN itu lebih banyak ke sana? Ke IKN kan banyak yang lain yang jaminan diperbaiki. bro. Oke. Kalau pembayarannya mungkin IMF agak telat, Ya. itu kan ada jaminan dari APBN. Itu cuma jaminan, bukan aliran dana, bukan. Nah, saya mau tanya lagi, 10 kali jaminan. Banyak negara-negara yang sudah terjerat utang. Ya, Cina, ya. itu maksud saya. Sehingga misalnya Bangladesh, ya, lalu Ya. negara-negara Kita khawatir di situ kan? Ya, kalau itu terjadi, maka kita akan menjadi Perang saudara. Bukan transaksi.
katanya kita Trisakti, Ya. kita berdalam dalam politik, Ya. dan kebudayaan budaya, Ya. kan? Kita buktikan sampai sekarang pasal 33 ini bicara bahwa Anda Soekarnois, saya Muhammadis. Artinya pasal 33 tidak pernah dilaksanakan. Pasal 33 bukan hanya sektor koperasi yang dibangun sebanyak-banyak, tapi juga pasal 33 adalah bagaimana koperasi itu ada di tingkat kabupaten, di mana di situ produksi dikumpulkan, dibuat manajemen yang baik, profesional, sehingga produksi tiap kabupaten diperhatikan. Ini belum terjadi. Yang ada koperasi sangat dipinggirkan. Yang ada diberitakan koperasi banyak gagal, buruk dan sebagainya. Padahal pasal 33 belum dilaksanakan. Andai kata pasal 33 dilaksanakan dengan baik, Indonesia akan memproduksi sendiri semuanya. Beras tidak perlu impor. Ini enggak, beras impor. Bawang putih, bawang merah, Impor. apalagi jangan-jangan cabai nanti ada impor. Ya, Artinya ya. apa? Ini banyak yang berburu rente, banyak orang yang mendapat komisi di situ. Ya, power and corrupt, absolutely power is corrupt. Artinya apa? Dugaan Anda tadi bilang pasti korup. Ya, negara ini banyak yang ini kok. Ya, udah banyak yang Bahkan terjadi. KPK ini juga udah capek ya kan? Nangkep-nangkepin Udah orang. capek nangkepin orang. Ya. Ya kan? Akhirnya saya bilang, nggak usah ada KPK, mendingan diperkuat kepolisian dan jaksa. Ya. Cukup itu. Ya kan? Karena ada lembaga, misalnya lagi pemborosan, ada lembaga yang mengurus untuk pengaman Pancasila, padahal ada Lemhanas Iya, misalnya. udah ada. Kenapa ada BPIP? Kenapa dibubarkan dulu PP7 dan sebagainya? Ya. Ini kan banyak lembaga-lembaga Yang tidak yang jelas. dibentuk, lalu orang yang menjabat itu lu lagi. Iya. Ya kan? Orangnya sama. Orangnya sama. Banyak lagi, padahal banyak orang yang mempunyai kesempatan, diberi kesempatan. Iya. Ya. Banyak. Kenapa ada orang yang menjabat sampai puluhan jabatan, rangkap jabatan? Merangkap. Dia dapat ini kok, komisi kok. Dapat gaji kok. Artinya apa? Di negara ini banyak orang udah jelas kita kemampuan keuangan kita lagi Susah. sulit, mestinya berhemat. Jangan rakyat orang disuruh makan apa namanya kemarin, makan pisang, coba pisang ada tuh ya. Orangnya cirinya Sorghum, makan sorghum. pakai sarung tuh ya. Makan sorghum dan itu ya. Ya, lalu kalau lapar tanam dong cabai dan sebagainya. Ini aneh nih pejabat masa ngomong aja. Ya kan? Makanya sebenarnya rekrutmen itu artinya banyak orang anggota dewan itu karena dia punya kapasitas modal, karena dia kedekatan dengan orang tuanya, dengan moyangnya, sehingga nepotismenya tinggi. Padahal mestinya orang-orang yang itu mesti disuskan lagi. Kalau nggak pantas dia jadi anggota dewan, jangan anggota dewan. Ya kan? Ya, Lisus nggak ada, sampai sekarang nggak ada lisus. Sejak reformasi, lisus dihapus. Padahal lisus penting, bukan hanya SKCK toh, ya kan? Ya. Lisus artinya mental ideologinya pun dilihat. Apakah dia akan merugikan negara ini? Apakah dia melenceng dari Pancasila? Rekam jejaknya ada lah. Mesti ada rekam jejaknya. Ya. Bukan saya didiskriminasi, ya bukan. Ya, tapi yang jelas negara kita ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah menjadi Undang Dasar versi 2002, bahkan ada yang menentukan itu Undang Dasar palsu, itu sudah sangat pro kapitalis, sangat jauh dari cita-cita founding father, ya. Itu yang mesti kita lihat, itu yang kita harus lihat. Dia musuhnya kita back to Pancasila, back to Undang Dasar 45 yang asli. Ya, berpatokannya di situ Ya, di undang-undang. itu adendum aja. Ini udah jadi perubahan tanpa disadari. Itu udah manipulatif. Mesti kan aturannya kan tidak seperti itu. Bahkan Habib Marati mengaku di dulu ya bahwa di terjadinya pasal 6 ayat 1 itu tentang presiden adalah Indonesia asli dihapus. Akibatnya nanti ada orang yang dia menjadi keluarga negara Indonesia pada tahun 60-an ya kan, karena orang tuanya di sini bisa mau jadi presiden, ya itu nggak cocok. Maksudnya Indonesia adalah presiden itu adalah orang Indonesia asli, bangsa Indonesia asli, minimalis yang ikut Sumpah Pemuda. Ya, sudah jelas 1928 sudah jelas tuh, saya nggak sebutkan ras dan bangsanya. Nah, itu gimana tuh? Tadi menyinggung lagi nih APBN lagi nih, Bang. Iya, jadi kurang kurang efektif lah kalau APBN itu. Ya kalau dia tadi berbaca dendum atau
pasal amandemen ya. Oke. berbicara, Ya. Karena gini lah, hukum kita itu kata saya kalau tidak dirubah itu abang paham lah. Eropa kontinental warisan Belanda bang, warisan Belanda hukum kita, bahasa hukum semua bahasa Belanda rata-rata. Ya, lapas warisan Belanda. KUHP. Iya, karena kalau kata saya, kalau ingin Indonesia ini pandangan saya pribadi Oke, ya, ini ya. di luar konteks antara oposisi atau pro pemerintah. Oke. Konteksnya kalau ada keberanian sistem, karena pemerintah juga menjalankan sistem yang ada di dalam undang-undang, baik yang undang-undang Lama. amandemen lama atau undang-undang Udah, perubahan ya. ya. Itu rubah aja kebanyakan kalau yang emang pro kapitalis. Itu kan banyaknya sekarang gini lah, proyek perubahan pasal itu yang diajukan itu banyak. Tapi yang jadi di ACC oleh DPR itu cuma berapa bagian, berapa persen. Ya, untuk kita saya mengoreksi DPR. DPR itu antara dua gabungan loh, antara oposisi dan Pro. iya penguasa. Ya. Itu kan Oligarki. iya, oligarki ya dalam artian gabung lah antara hal itu. Jadi kalau berbicara masalah korupsi itu ini ya mohon maaf, di oposisi juga korupsi sekarang ya banyak kok yang keluar dari pemerintahan paling gede berapa triliun itu indikasinya, betul nggak? Kalau kita berbicara korupsi jangan berbicara korupsi itu kepada yang pemerintah doang, oposisi juga banyak kok dan oposisi yang korupsi. Tapi kan korupsi lebih banyak di penguasa biasanya. Jadi intinya gini, hukum kita Pak Mahfud MD, mohon maaf, Ya, Pak Mahfud oke. MD guru besar, ya alumni Gajah Mada menyatakan bahwa untuk menyetop korupsi itu cuma satu, alat Cina, hukum mati. Gitu. Bukan dalam artian Indonesia pro Cina, tapi sistem hukum Cina itu emang bagus. Kenapa kalau yang bagusnya ini? Jadi jangan gini, kerjasama dengan Cina komunis itu terlalu dini berbicara komunis. Ini contohnya, mohon maaf Bung Suta. Kemarin tim Bang Suta menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi UGM palsu. Mohon maaf, saya terang-terangan Egy Sujana, saya protes di sini. Mana gugatan Egy Sujana? Di stop. Saya sebagai alumni UGM itu menyatakan sumpah demi Allah Pak Mahfud MD itu alumni. Pak, bukan Pak Mahfud MD. Siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowinya. Pak Jokowi itu ada temennya, Ya. angkatannya. Jelas. Udah jelas, dosennya masih ada loh, di ikatan alumni masih terdaftar loh registrasinya. Jangankan itu, jadi dari kebencian, pemerintah itu demokrasi bebas kok, mau ngobrol apapun, nggak ada yang dibatasi. Tapi konteksnya jangan memfitnah, ini tiba-tiba orang kuliah bener-bener, yang mohon maaf, dibilang ijazah palsu, kan goblok. Mana buktinya kalau dia kuat putih, gugatan di pengadilan negeri itu lanjut. Kenapa? Tidak bisa dibuktikan, itu cacat material. Pasti kan kalau kayak seperti itu kan pasti ada melihat ini ada dong rekam jejak kayak Pak Jokowi dong. Sebetulnya kalau soal ijazah asli itu pada saat dia digugat begitu, mesti tunjukkan ini yang asli. Iya, jangan ke mana-mana. Ya, Bukan yang kemana-mana gini, sekarang ya, jadi gini lah, pembuktian, kalau itu benar, ya, kan Iya. yang digugat bukan Jokowi loh. Iya. Yang digugat, yang penggugatnya kan dari Egy Sujana. Oke. Ya, Ya. kalau jadi lawyer berpikir kalau dia benar, kenapa dicabut lagi gugatan perdata? Maju aja terus. Masalah hukum pembuktian, mohon maaf Bang Suta. Bukan hal remeh-temeh untuk membuktikan fakta hukum itu tidak kayak gini. Ini ijazah gue. Itu pantas presiden. Presiden itu pasti ada tim hukumnya. Tinggal tata acara hukum perdata itu antara para pihak loh, bro. Beda dengan pidana. Pidana kita berhadapan dengan DPU. Kalau perdata para pihak tuh, itu mungkin ketika pembuktian di pengadilan negeri itu kan mungkin tim kuasa hukum yang menunjukkan, bukan Jokowi. Bukan Jokowi. Itu terlalu kocak buat saya. Banyak yang mendukung. Wah ini gemar, itu kan jadi fitnah. Fitnah itu ya balik lagi ke agama. Fitnah itu dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Waduh, udah menyinggung ini ya nih. Ya emang benar fakta ini. Kalau kenapa tim hukum dulu Pak Egy Sujana itu benar, lanjut aja. Ngapain mundur? Tapi kan memang itu udah pakannya oposisi seperti itu, Pak. Iya, oposisi itu ngasih kritik, tapi jangan ada kebencian dan fitnah. Tapi jangan baper dong pemerintah, jangan baper. Jokowi nggak baper. Bukan gue demi Allah Rasulullah gue tidak pilih Jokowi. Oke. Dan gue tidak pilih Pak Prabowo.
Di sini berbicara fakta hukum yang waktu menyatakan Pak Jokowi itu ijazah palsu. Tapi kenapa dia nggak bikin statement aja gitu untuk damai ya kan? Nggak bisa, karena kenapa? Ya. Itu udah gugatan udah masuk. Oke, udah masuk. Kalau gugatan udah masuk, ya kita Pembuktian. pembuktiannya di persidangan dong. Bukan kayak Pak Amin Rais, maunya Pak Amin Rais. Jangan kayak Pak Amin Rais, buktinya pasti terlalu kocak. Ini presiden yang digugat kok. Presiden itu bukan nama negara tapi alat negara loh. Oke. Menghina presiden sama aja melawan negara. Bagaimanapun mau jeleknya apapun itu presiden kita, pimpinan Iya. kita. Tapi kan seenggaknya ada statement seperti itu. Nggak perlu ya, dalam artian gini, statement itu kan dalam artian gini, Jokowi tidak bisa ngebela diri pribadi secara langsung. Oke. Ya, dia itu kalau belum digugat, ya mohon maaf ya, berapa dekade Pak Jokowi itu dipitnah di apapun, dia tetap jalan. Ya, mohon maaf. Ya. Ini udah ada gugatan masuk ke pengadilan negeri. Gugatan kalau menyatakan itu palsu. Oke. Berarti untuk membuktikan itu tidak palsu itu ya beracara di mana. Tapi pihak yang ngegugatnya malah mundur. Oke. Benar nggak? Ya. Itu fakta loh. Sebetulnya bukan hanya masalah ijazah Ya. universitasnya, bukan saja dia dulu sekolah di SMA-nya SMPP, tapi dia ngaku sebagai SMA berapa itu? Ya. Jadi juga aneh, dia misteri sebenarnya. Misteri itu diselesaikan dengan cara yang elegan. Tadi kan disebutkan Ya. bahwa dia punya tim hukum yang bisa menjawab, Ya. ya kan? Jawab ya. Memang saya juga heran kenapa dia dilanjutkan. Akhirnya diambil, dicomotlah dia sebagai perkara pidana. Ya, dia sama di Bukan si, Jokowi. Gus Nur dengan si Bang Menteri. Oh, Bang Menteri. Ya, Oke. kalau gugatan jalan kan lebih elegan itu sebetulnya. Saya juga tidak masuk ke pikiran saya kenapa perdata dicabut. Padahal Ya. mesti perdata tetap berjalan. Ya, kita pembuktian aja gitu ya. Karena perdatanya dicabut itu dia merasakan bahwa buktinya tidak cukup. Kalau bukti cukup, lanjut ngapain? Kalau kita berbicara fakta hukum ya, kita ngajuin gugatan. Oke. Kita ngajuin gugatan. Ini edukasi hukum ya, dalam artian bukan saya merasa gimana. Kalau gue dalam artian ngegugat seseorang, kalau buktinya udah kuat, ya udah gembar-gembar di media lah, udah fitnah ke sana kemari lah. Saya yakin itu sebuah kefitnahan. Saya yakin. Tapi belum ada pembuktian, Bang. Iya, karena dia pembuktiannya dia mencabut gugatannya. Kalau dia benar, lanjut dong. Masalah yang ditangkap lawyer. Dicabut karena dia dipidanakan itu. Iya, dia gugatan Karena dia dipidanakan. Saya nanya. Proses jalan. Saya nanya, di dalam surat kuasa itu mohon maaf, masih ada Edi Sujana sebagai managing partner atau leadernya ketika masuk gugatan. Oke. Kenapa dia mundur? Alasannya dipidana, ya dipidana. Di Indonesia itu tidak ada namanya kebal hukum. Mau siapapun disikat. Jangan kelas mereka, kelas jenderal pun sekarang disikat. Oke. Kan gitu. Tapi nggak usah baperan gitu dong. Baperannya gimana? Maksudnya baperan jangan digugat balik dong. Nggak ada gugatan Nggak balik. ada Itu mah balik. beda, bukan gugatan mereka itu. Yang gua itu ada upaya melawan hukum. Oke. Beda loh, gugatan balik dengan melawan hukum. Oke. Kalau pidana itu tindakan melawan hukum ya diambil dong. Masa orang udah fitnah didiemin? Benar nggak? Yang difitnah itu alat negara, simbol negara. Di fitnah ya, mohon maaf, diambil. Itu mohon maaf tidak ada intervensi, itu ya proses hukum tetap berjalan. Pak Jokowi dalam artian gini lah, gue tidak 100% bukan tim ses Pak Jokowi atau apa, tapi berbicara fakta hukum. Kalau orang benar itu merasa buktinya kuat, kenapa dicabut gugatannya? Kan gitu. Sebetulnya juga misterius memang. Kita memang dibimbing oleh orang-orang misterius juga. Misalnya misterius disebutnya ketua juga yang misterius. Silsilahnya. Jadi sebenarnya tuh yang ijazahnya kan juga akan dikompar sebetulnya. Kok wajahnya beda, itu secara ilmuwan juga diajukan. Oke. Itu bukan hanya soal ijazah kesarjanaan kok. SMA-nya pun Semuanya. perbedaan ya.
SMA. Ya. Bahkan saya ikut persidangan itu yang menjadi salah satu komisaris di BUMN ternyata adalah orang yang membela dia dalam hal soal ijazah. Ya. Inilah saya pikir memang serius sebetulnya. Jadi bukan namanya gini lah. Jangankan kita berbicara misterius kepada kepala negara. Jadi RT aja orang harus jelas dulu nih siapa namanya, keluarganya dan lain-lain. Oke. Mohon maaf, beliau masuk nyalonin presiden, tahu sendiri KPU itu ada verifikasi dong, ijazah diverifikasi, jangan Semuanya. cari kecamatan, cari dapil kota aja, verifikasi dulu, apalagi ini Kelas presiden. sekelas presiden. Ini yang digugat itu, mohon maaf teman-temannya itu alumni UGM itu ada, mohon maaf, ada Prof. Yusril, ada Prof. Mahfud MD, Profesor Edi. Mereka itu nggak bakalan diem kalau Jokowi emang bukan dari UGM, dan fakultas juga, mohon maaf, kampus nggak bakalan ngediemin kalau dia emang pakai ijazah palsu UGM. Ya, bawa nama UGM. Iya dong, pakai logik lah, pakai logik. Berdemokrasi boleh menurut gue, tapi logika berjalan, hilangkan kebencian, hilangkan fitnah, itu aja kan. Oh berarti, kalau tidak. Nah itu gimana tuh Pak Sunta? Tanggapan dari tadi Bang Denking ngomongin itu udah ngebela dah tuh, ya kan? Ijazah, bawa ijazah itu asli real, langsung dari kampusnya UGM. Ya bagaimanapun Gus Nur dan Bang Mati kan sekarang lagi banding. Ya. Kita lihat aja bandingnya bagaimana. Banding pun belum selesai, dia pasti akan kasasi gitu ya. Dia kan Yang lain. itu masih ada upaya lain kayak kan. Sebetulnya yang paling utama adalah mestinya presiden itu jangan membiarkan orang ribut. Iya, nggak mereka. Energinya itu kan. Dia kata nih amnesti nih ribut aja bagian itu lah. Iya biar nggak masuk ke dalam persidangan selesai, maksudnya gitu loh, Jadi Bang gini, Denking. kan dari awal gini ya. Dari awal. Maksudnya pro ini gini, yang oposisi yang itu. pertama ribut itu mereka menggugat langsung masuk ke media. Ada rilis setelah. Kedua, itu sebetulnya sebagai negarawan dalam artian seorang presiden itu sebetulnya urusan yang pengen dia gugat cuma ijazah. Oke. Kok cuma ijazah dan dia mereka ijazah. Oke. Tapi keabsahan mereka itu tadi ya, mungkin menteri-menteri banyak ya dari UGM, orang-orang hukum ya, ketua MK sekarang dari mana, semua dari mana, nggak mungkin lah ngedimin hal itu gitu. Oke, bagus istilahnya meredam opini publik, jangan sampai dinamika, tapi gugatan udah masuk, emangnya gugatan udah masuk dan itu mungkin dari kepresidenan juga, mungkin entar kita untuk melawan itu atau membuktikan bahwa kita itu benar bukan ijazah palsu. Jadi pengadilan kalau mereka tidak, harusnya kalau mereka ajak yuk diskusi atau tabayun atau gimana menghadap ke istana atau gimana itu, karena ini ada muatan. Oke. Kalau nggak ada muatan ngapain sih? Ada Jokowi udah 2 periode, kenapa pas Jokowi pertama jadi presiden mereka nggak gugat? Gue tanya. Yang jelas, Pertama pas Jokowi jadi gubernur, jangan dulu jadi presiden, mereka jedong. Hah? Nggak ada kan? Kalau soal itu mungkin kesadaran itu atau dokumen itu baru ditemukan. Ya baru terbuka sekarang gitu. Yang satu yang kedua itu ada fenomena di persidangan Jokowi menyatakan soal IPK. Mana mungkin kalau IPK di bawah 1, di bawah 2 atau 1,8 disebutnya oleh itu bisa jadi sarjana, nggak mungkin. Ya. Udah nggak akan Yang lulus. kedua dia menyatakan juga fakultasnya Iya. yang nggak ada di situ. Nggak ada. Aneh kan? Iya. Apakah dia keseleo? Sering banget dia keseleo kan? Sepertinya dia menanamkan, sorry I don't read it, sorry saya belum baca, ya kan? Iya. Dia banyak kesalahannya. Emang ini adalah keajaiban misteri. Beliau sampai bisa berkuasa lebih 1 periode atau 2 periode, itu adalah sebuah karunia bagi dia, ya kan? Iya. Tapi itu akan menjadi catatan di kemudian hari. Ini negara nanti akan dievaluasi, jangan lupa masa depan itu akan mengevaluasi masa silam. Iya. Ya kan? Ada perbandingan lah. Pasti akan dievaluasi, pasti. Kalau masa sekarang untuk evaluasi masa depan dan masa silam ya, sekarang kita pertama ya alhamdulillah lah Indonesia mulai lihat kemajuannya ya, dari
gue aja nih orang daerah pasti sekarang udah ada bandara ya, lebih ya kalau kita berbicara terus aja ini jalan itu mereka nggak sadar kok mereka Atau bandara di Jawa Barat mereka jalan Kertajati. Nah, rugi tuh kan. Nah, itu rugi banget Lalu itu. ada juga kereta cepat Nah, Jakarta Bandung, nggak Ya. sampai Bandung loh. iya belum. Nah, aneh kan, berarti ada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan mubazir. Ya, nggak efisien. Kalau ini dia adalah orang yang saintis, orang yang betul-betul bekerja dengan baik, dia tidak melakukan itu. Buang-buang anggaran aja. Yang anehnya tuh itu tidak membuat juga anggota dewan untuk mengevaluasi. Nah, Ditanya dong dia, dipanggil hak budget apa hak anggarannya. anggota dewan kan punya bosnya bang. Hah? Kan anggota dewan punya bosnya, kita ya dari oposisi dan pro pemerintah kan udah sepakat ya, anggota dewan itu punya bosnya, benar nggak? Oh, itu kayak Bapak. Iya. Itu. Kita ada kesepakatan ya, namanya antara ini ada titik temu ya. Oke. Karena gini nih, mau dari partai manapun, biru, kuning, merah dan yang lain ada ya. kesepakatan politik. Jadi gini, ketika si dewan itu ngasih kebijakan, itu lapor dulu ke bosnya, itu Kopang Patul sendiri yang ngebuka. Jadi kalau kata bosnya jangan. Jadi itu kembali ke ketua umum partai. Berarti bro. permainan elit politik dong nih. Iya, Jadi anggota dewan banyak juga jadi robot-robot. Nah, gitu. Jadi cuman jadi pelampiasan doang nih. Iya, jadi bukan pelampiasan. Huru hara doang sengaja dibikin settingan seperti itu. Pemerintah Gitu. nih, pemerintah juga punya proyek. Ya saya juga kan. Biar ada kerjaan lah maksudnya Ya gitu. gue juga udah berjalan. Nggak terlalu pemerintah kok, gue makanya digaji pemerintah kok, gue usah kerja sendiri kok. Oke. Ya, lebih banyak orang lebih suka banyak orang bermasalah kok biar dapat duit, bener nggak? Ya, oke. Nah, jadi gini, ini pemerintah ada kebijakan itu di luar nalar atau apa kurang efektif lah. Tapi ini anggota dewan ini mereka mengiyakannya karena mereka lapor dulu ke bos-bosnya. Nah di situ mungkin ada indikasi permainan antar parlementer dengan pemerintah. Settingan maksudnya. Bukan settingan, permainan sistem ketua Ya, umum. bisa disebut settingan dong. Ya, jadi politik kita itu kayak yang gontok-gontokan yang sudah aja berlawanan, ujung-ujungnya jadi menteri kan gitu. Jadi konsisten berpolitiknya masih berkurang. Kalau Kelihatan. Justru Berarti kalau kata anak muda mah cari muka gitu. bukan cari muka, ini mah emang dalam artian ada kepentingan, ada muatan. Oke. Muatan itu banyak kok, muatan politik, materi dan lain-lain. Jadi mereka bekerja tidak lulus. Nah, gitu. Batu. Jadi bukan wakil rakyat tapi wakil pemerintah. Emang sengaja begitu. Nah, gitu. Jadi yang penting lah mungkin untuk kedepannya dari gue. Ya gimana sendiri, tanggapannya? Tanggapannya untuk kedepannya mudah-mudahan penguasa yang akan datang siapapun ya tetap pro rakyat ya pastilah ya. Semua presiden pro pasti rakyat, cinta Indonesia sama lebih rakyatnya. maju, Indonesia lebih baik. Apa yang kurang diperbaiki, yang di luar logik, bukan apa yang merugikan rakyatnya dibenerin lagi, masalah sistem korupsi ini anggaran untuk aparatur negara pun harusnya dikikis ya jadi. Ya, betul. Nah, gitu anggaran untuk negara kebanyakan departemen yang tidak terlalu banyak berfungsi Ya, gitu. Soal korupsi itu di departemen mana kalau nggak tahu? Sosial. Bukan, departemen keuangan lah. Oh, Itu DPR. semua. Itu udah kebongkar kan. Ya, yang kemarin ini lah apa lagi Ya. heboh ya kan masalah yang TTA itu. 49 triliun Ya, jelas. itu. Diam tiba-tiba. Rasa senyap kan. Nah, itu kebudayaan kita kan. Ya. Mestinya ada sistem pembantu moral koruptor. Berarti sistemnya yang harus dirubah nih. Sistem pembantu moral koruptor itu tapi bikin dulu 2011 buku yang itu membatasi orang memakai transaksi nilai uang tunai. Oke. Lalu juga bagaimana perdagangan diatur sehingga dalam ekspor dan impor pakai uang Asing. mata uang sendiri. Oh, Indonesia. Ya kan? Ya. Kalau kita mau beli pakai uang rupiah kita. Ya. Kadang-kadang mesti pakai uang rupiah kita. Kita tuh pakai uang dolar mereka. Ya. Mungkin statement terakhir dari gue tetaplah mungkin antara balance karena yang enggak juga intinya pemerintah itu emang perlu monitoring juga kan Ya, pasti. Yang tadi gue bahas itu mungkin jadi kita berdebat bukan
tempat kusir atau apa, kita cari solusi bareng-bareng. Yang tadi sama Bung Suta yang diutarakan mungkin sebagai evaluasi buat pemerintah kan bukan buat gue. Ya gue makan cari sendiri kok. Ya, tapi ingat, karena peribahasa kebutuhan politik itu bisa mensyaratkan rakyat, bisa ada pelacuran, bisa ada penjualan narkoba, tingkat kriminal itu tinggi. Karena apa? Kriminal itu semua berasal dari perut loh. Ekonomi. Jadi kenapa sebetulnya gue anti berpolitik orang hukum, tapi gara-gara dari dampak kita, kalau kita buta politik itu dampaknya banyak, kelaparan dan lain-lain. Semuanya karena politik itu pongkol ya. Tadi dari Bung Suta banyak hal yang positif untuk pembangunan negara kedepannya mungkin ya, dan kita juga saya pribadi Bung, sorry my brother, kita sejawat tetap di Indonesia. Kita jangan buta politik, kita jangan acuh terhadap politik, karena kalau kita acuh terhadap politik maka orang yang berkuasa adalah orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang zolim. Jadi mesti kita melek politik. Jadi para ulama, para pemuka agama mesti menyadarkan bahwa politik adalah bagian dari pengajaran masing-masing agama. Ya kan, mesti berpolitik dengan santun, berpolitik dengan adab, berpolitik dengan sesuai dengan jargon-jargon agama. Jangan berbohong, jangan menipu, jangan merugikan orang lain. Itu yang berpolitik yang benar. Jangan hanya memperkaya diri. Cukup memperkaya diri untuk anak dan keturunannya, tidak. Mesti berpikir bagaimana kekayaan kita ini, sumber daya dimanfaatkan yang ada ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh rakyat seluruhnya dengan baik. Dan terakhir buat Bang Benking dan Pak Suta, statement terakhir buat masyarakat Indonesia biar pada akur damai dari Bang Benking. Ya, kalau dari gue, Indonesia tetap demokratis, Indonesia tetap kebinekaan, dan Indonesia tetap maju, optimis, jangan pesimis. Apapun yang terjadi tetap action, kreatif, dan produktif untuk generasi muda. Dan untuk pemimpin yang selanjutnya mudah-mudahan lebih baik dari sekarang. Sudah, brother, gitu aja. Dari Pak Suta. Ya, jangan lupa kita itu diwariskan nilai kebudayaan kita, yaitu musyawarah, ya, musyawarah untuk mufakat, bukan mufakat untuk musyawarah. Dibalik. Artinya sesuatu itu bukan mana yang bersuara banyak itu yang menang, tidak. Maksudnya yang tidak bersuara banyak pun diakomodir. Itu partai-partai kecil 1995 ada eksistensinya, partai murba, partai-partai kecil ya yang waktunya sedikit itu dihargai. Sekarang tidak. Bahkan gara-gara parlemen threshold atau electoral threshold yang suaranya kecil nggak dihitung. Ini yang parah nih. Nah, padahal kalau dia punya 1 wakil, 2 wakil, kalau memang segitu ya kenapa bermasalah? Banyak talenta kan padahal mah. Takut ini ngatur bagian kuenya nanti. Nah, berarti intinya kesimpulannya kita dalam berpolitik itu harus elegan. Ya, satu cinta, hilangkan kebencian, Indonesia tetap maju. Kalau dari pesan saya mungkin semakin banyak kebencian, semakin cinta Anda dengan negara ini. Betul, salah. Jangan lupa ngopi. Nah, intinya jangan lupa ngopi. Oke, my best friend. Salam damai semuanya. Oke, mantap. Sip. Indonesia maju. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika ada hal-hal yang menyangkut tentang pembicaraan kita yang kurang mengenakan. Mohon maaf. Saya Alvin Faturaman dan Bung Benking dan Pak Suta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo,